terkenal ya Malioboro. Jadi kalau ke Jogja kayaknya belum afdol kalau nggak ke Malioboro. Lumayan macet ya. Macet, ramai, nggak sesuai ekspektasi karena biasanya kiranya kalau lebaran tidak terlalu ramai gitu ya. Padahal ramai. Tapi seru sih, apalagi teras Malioboronya bagus banget tempatnya. Jadi lebih seneng juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini, hari Selasa 1 April 2025, kita pengen jalan-jalan lagi di kawasan Malioboro, dimana kita pengen melihat suasana terkini saat liburan Lebaran 2025, yaitu Lebaran hari kedua di kota Jogja. Antara lain di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Palputih Yogyakarta, Plaza Malioboro, dan Teras Malioboro. Nah, seperti waktu-waktu sebelumnya, saat liburan Lebaran kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, selalu dipadati wisatawan. Nah, bagaimana situasi terkini kota Yogyakarta dan kawasan Malioboro saat liburan Lebaran hari kedua pada malam hari ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di kota Jogja dan kawasan Malioboro Yogyakarta saat liburan Lebaran 2025. Saat ini kita berada di Jalan Mataram. Nah, dari Jalan Mataram kita tidak langsung menuju ke arah Malioboro teman-teman, namun kita akan melihat suasana di kawasan Tugu Palputih Yogyakarta dulu ya. Nah, untuk menuju ke arah Tugu Palputih Yogyakarta, kita akan melewati kawasan Kota Baru Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Suroto Kota Baru, dan kalau kita perhatikan baik di sebelah kanan kita maupun di depan kita ya, ini banyak dipasang puluhan lampion ketupat ya. Dan di sebelah kanan kita kalau kita perhatikan ada ornamen berbentuk gapura ya, yang merupakan ikon Lebaran di tahun 2025 ini. Nah kemudian di depan kita ini ada perempatan. Jadi perempatan ini namanya perempatan Gramedia, arah utara akan menuju kampus Universitas Gadjah Mada, dan kita berbelok ke arah kiri teman-teman ya, ke arah barat di Jalan Jenderal Sudirman. Saat ini kita sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta, dan kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri kita terlihat banyak ornamen berupa lampion berbentuk bulan, sabit, dan bintang, di mana pemasangan ornamen atau lampion bulan bintang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini ditujukan untuk menyemarakkan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Nah, kemudian untuk kondisi lalu lintas yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ini terpantau saat ini cukup ramai ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari plat kendaraannya, terpantau di sini banyak kendaraan yang berasal dari luar kota Yogyakarta ya. Nah, di depan kita ini ada pertigaan, namanya pertigaan Terban, arah ke kanan atau ke utara, merupakan jalan Verboden, dan kita terus lurus tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, kemudian di sebelah kiri kita ini terdapat restoran cepat saji McDonald, dan di depan kita ini ada jembatan Gondolayu. Nah, jembatan Gondolayu merupakan jembatan dari Sungai Codi, salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, setelah jembatan Gondolayu, kondisi lalu lintas saat ini terpantau padat merayap. Hal ini dikarenakan keadanya antrian kendaraan di Simpang 4 Tugu Yogyakarta. Nah, kepadatan lalu lintas ini karena terjadinya lonjakan jumlah kendaraan yang memasuki kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata dan salah satu kota tujuan mudik ya. Nah, fenomena kemacetan karena mudik ini merupakan fenomena tahunan ya. Berbagai alasan, terutama alasan berkumpul dengan keluarga, membuat banyak orang tetap bersemangat untuk mengunjungi kota Jogja meski kondisi lalu lintasnya semakin padat. Nah, terkait dengan kepadatan lalu lintas, maka ada beberapa kantong parkir yang bisa dimanfaatkan. Antara lain untuk lokasi parkir milik Dinas Perhubungan, di sini ada dua lokasi, yaitu yang pertama parkir Beskalan yang berlokasi di Jalan Beskalan. Kemudian kedua, parkir Ketandan yang menyediakan area yang cukup luas dan dekat dengan Malioboro. Lokasinya ada di Jalan Ketandan Wetan. Nah, selain itu beberapa lokasi lainnya antara lain ada di basement Plaza Malioboro di Jalan Malioboro,
parkir Mall Malioboro, lokasinya ada di Jalan Mataram. Selain itu, Pemkot Jogja untuk tahun ini telah menyediakan juga lokasi parkir alternatif yang tempatnya ada di Gor Amongrogo dan Stadion Mandala Krida. Nah, untuk layanan parkir tambahan di Gor Amongrogo beroperasi dari jam 6 sampai dengan jam 23, dan keuntungannya di sini disediakan shuttle bus dari lokasi parkir menuju Taman Parkir Senopati atau kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, salah satu lokasi favorit bagi wisatawan yang berkunjung di Jogja adalah Tugu Palputih Yogyakarta atau Tugu Yogyakarta yang lokasinya ada di depan kita ya. Nah, Tugu Yogyakarta adalah sebuah tugu atau monumen yang sering dipakai sebagai simbol atau lambang dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Tugu terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Margo Utomo, Jalan AM Sangaji atau Jalan Pangeran Mangkubumi, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Nah, Tugu Yogyakarta mempunyai nilai simbolis yang merupakan bagian penting dari sumbu filosofi Yogyakarta, di mana sumbu filosofi Yogyakarta merupakan garis imajiner yang menghubungkan panggung Krapyak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih Yogyakarta di sisi utara. Nah, kita sudah berada di kawasan Tugu Yogyakarta, teman-teman. Di sebelah kiri kita ini ada monumen Tugu Golong Gilik. Nah, Tugu Golong Gilik merupakan Tugu Palputih saat pertama kali dibangun oleh Raja Jogja yang pertama, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, Tugu Palputih sendiri dulunya merupakan Tugu Golong Gilik, namun karena terkena gempa besar di Jogja pada tanggal 10 Juni tahun 1867 sehingga Tugu Golong Gilik mengalami keruntuhan ya. Dan kemudian pada tahun 1889 pemerintah Hindia Belanda merenovasi monumen dengan merubah bentuk menjadi bentuk persegi dengan bagian puncak tidak lagi bulat namun menjadi kerucut ulir, yaitu bentuk Tugu Palputih saat ini. Dan ketinggian monumen pun juga berkurang ya, dari 25 meter menjadi 15 meter. Nah, posisi kita sekarang berada di Jalan Margo Utomo. Kita berjalan ke arah selatan dan terlihat suasana keramaian ya di Jalan Margo Utomo, baik di area pedestrian di sisi kiri ataupun di Jalan Margo Utomo di sisi barat ya. Dan terlihat juga di sebelah kanan kita ini banyak sekali mobil-mobil plat luar Jogja yang sedang parkir ya di kawasan ini. Nah, di Jalan Margo Utomo ini juga banyak sekali hotel-hotel berbintang dan gedung-gedung perkantoran ya, sehingga kawasan ini juga termasuk salah satu pusat bisnis dan pariwisata di kota Jogja. Di sebelah kiri kita ini ada kantor SKH Kedaulatan Rakyat, merupakan koran tertua di Jogja dan masih eksis sampai sekarang. Nah, Kedaulatan Rakyat merupakan media massa yang terbit pertama kali sejak 27 September 1945. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita di sebelah kiri kita, di sini cukup banyak ya berjajar warung-warung kuliner seperti warung kuliner pecel ayam, pecel lele, angkringan, kemudian juga ada warung pizza Tungku Nangkring. Dan di sebelah kanan kita ini adalah stasiun Tugu Yogyakarta ya. Dan dari Jalan Margo Utomo kita berbelok ke arah kiri teman-teman menuju Jalan Kleringan. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Kleringan ya. Di sebelah kanan kita ini adalah jalur lintasan rel kereta api. Nah, perlu kami sampaikan ya, jika terjadi kepadatan di kawasan Malioboro, maka biasanya diberlakukan sistem buka tutup ya, dimana dari Jalan Kleringan khusus untuk kendaraan roda 4 tidak bisa langsung berbelok ke kanan menuju arah Jalan Pasar Kembang atau Malioboro, namun harus berputar ke kiri dulu melewati Stadion Kridosono.
Nah, kemudian untuk kendaraan seperti sepeda motor bisa melalui sela-sela dari road barrier ya, untuk langsung menuju arah jalan Pasar Kembang atau kawasan Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di jalan Abu Bakar Ali, dan kalau kita lihat kondisi lalu lintas pada malam ini terlihat padat merayap ya di kawasan ini teman-teman ya. Nah inilah suasana di jalan Abu Bakar Ali teman-teman, dan biasanya saat musim liburan tiba selalu terjadi kepadatan lalu lintas ya di sini, karena jalan ini merupakan salah satu akses utama menuju jalan Malioboro. Nah kemudian kalau kita perhatikan dari plat kendaraan yang ada di sekitar kita ya, terutama yang ada di depan kita, ini terlihat di sini didominasi kendaraan yang berasal dari luar kota Yogyakarta ya. Nah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Jalan Abu Bakar Ali juga diberlakukan rekayasa lalu lintas ya, terutama yang mengarah di Jalan Malioboro dan di Jalan Pasar Kembang. Di sini sudah dibuat barikade atau road barrier, di mana kendaraan yang bisa memasuki kawasan Malioboro hanya kendaraan yang berasal dari Jalan Mataram saja. Sedangkan arus lalu lintas yang berasal dari Jalan Abu Bakar Ali, khususnya kendaraan roda 4, akan diarahkan menuju Jalan Pasar Kembang sehingga tidak bisa langsung memasuki Jalan Malioboro. Seperti yang terlihat di depan kita teman-teman. Nah teman-teman, inilah suasana Jalan Abu Bakar Ali ya. Dilihat dari parkir Abu Bakar Ali lantai 2, dan terlihat lalu lintas saat ini padat merayap. Ribuan kendaraan pemudik mulai memasuki kawasan Malioboro. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan berjalan kaki ya ke arah selatan, menyusuri kawasan Malioboro, yaitu Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo dari ujung utara Jalan Malioboro ya. Nah di ujung utara Jalan Malioboro ini, selain plakat yang bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi lokasi spot foto favorit bagi pengunjung maupun wisatawan di kawasan Malioboro, di sini juga ada bangunan unik dan ikonik, yaitu gedung BPD DIY yang bergaya Indis yang juga merupakan bangunan peninggalan Belanda. Nah ciri khas dari bangunan ini di bagian fasadnya berbentuk gavel bertingkat khas arsitektur Belanda. Nah bangunan ini dulunya merupakan bekas salon kecantikan dan telah lama terbengkalai, namun kemudian direnovasi pada tahun 2018 dan digunakan sebagai kantor Bank BPD DIY hingga sekarang. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Malioboro dan sedang berjalan ke arah selatan di sisi barat jalur pedestrian Jalan Malioboro. Dan kalau kita perhatikan malam ini suasananya sangat ramai sekali teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang pengen berbelanja oleh-oleh seperti baju batik, tas, berbagai macam kerajinan ataupun hiasan, maka ada banyak alternatif ya di kawasan Malioboro ini. Antara lain ada di Pasar Beringharjo, Teras Malioboro, Hamzah Batik, Pasar Suri, maupun deretan toko-toko yang ada di sepanjang sisi barat jalur pedestrian di sebelah kanan kita ya, yang saat ini sedang kita lewati. Nah perlu kami sampaikan ya, bahwa untuk menekan kemacetan di kawasan Malioboro, maka Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Yogyakarta ini akan menghapus sementara Car Free Night di Jalan Malioboro saat libur Lebaran 2025. Nah Car Free Night atau CFN di Jalan Malioboro ditiadakan mulai dari tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025. Selain tanggal tersebut, Pemkot Yogyakarta tetap menggelar CFN mulai dari jam 18 sampai dengan jam 21 waktu Indonesia bagian Barat seperti biasanya. Nah teman-teman, kita terus berjalan ke arah selatan dan posisi kita saat ini berada di jalur pedestrian sebelah barat ya, tepatnya di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah di depan kita ini adalah
Plaza Malioboro yang merupakan salah satu gedung yang menjadi ikon Jalan Malioboro. Nah, di kawasan ini juga memiliki daya tarik khususnya untuk berfoto maupun sekedar menikmati suasana malam di Jalan Malioboro ya. Nah, di depan kita ini adalah plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi salah satu spot favorit untuk berfoto ya di depan Plaza Malioboro. Nah, kita coba masuk ke dalam Plaza Malioboro teman-teman untuk melihat suasana terkini ya di dalam Plaza Malioboro. Dan kalau kita perhatikan di lantai LG ya, Plaza Malioboro di sini sedang diselenggarakan event Bazar Idul Fitri di mana dijual dengan harga promo berbagai fashion khususnya busana muslim. Nah, selanjutnya ini adalah pemandangan dari lantai 2 Plaza Malioboro di mana di sini terlihat hiruk pikuk keramaian ya di depan Plaza Malioboro. Nah teman-teman, kita telah keluar dari Plaza Malioboro dan kita akan terus berjalan ke arah selatan menuju teras Malioboro Ketandan ya. Nah teman-teman, kita sekarang sudah berada di ujung selatan dari Jalan Malioboro ya. Di depan kita ini adalah perempatan Batik Terang Bulan. Arah ke kanan merupakan Jalan Pajeksan, kemudian arah ke kiri adalah Jalan Suryat Majan, dan arah ke selatan adalah Jalan Margo Mulyo. Nah di simpang 4 ini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi spot favorit bagi pengunjung maupun wisatawan di Jalan Malioboro untuk berfoto ya. Nah sekarang kita sedang berada di Jalan Margo Mulyo
yang juga masih merupakan kawasan Malioboro ya. Nah, Jalan Margomulyo membentang dari perempatan Suryatmajan atau Toko Batik Terang Bulan yang tadi kita lewati ya, sampai ke titik 0 km Yogyakarta sepanjang 560 meter. Nah, beberapa pusat bisnis maupun tempat wisata yang menarik yang terletak di Jalan Margomulyo antara lain ada Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1, Teras Malioboro Ketandan, Teras Malioboro Beskalan, Hamzah Batik, Pasar Sore, Benteng Fredebak, dan titik 0 km Yogyakarta. Selamat malam kakak-kakak berdua. Maaf bisa mengambil waktunya sebentar kak? Maaf dengan kakak siapa? Ami. Pengunjung atau wisatawan dari Jogja apa luar Jogja kak? Luar Jogja. Tepatnya dari kota mana kak? Sulawesi. Gorontalo. Sama dari Gorontalo. Kenapa kakak-kakak berdua tertarik mengunjungi Jalan Malioboro di malam hari di hari lebaran kedua ini kak? Kebetulan mau beli oleh-oleh sih, mau pulang. Ya, kebetulan aku kuliahnya di Purwokerto, jadi mau beli oleh-oleh. Jadi kan kalian pulang besok, jadi beli papia. Sudah kemana aja wisatanya ke Jogja ini selain di Jalan Malioboro ini kak? Ke Prambanan, kami Prambanan, Taman Sari. Palingan kafe sih kak, ke kafe aja. Lalu bagaimana kesannya setelah mengunjungi wisata yang ada di Jogja ini kak? Bagus. Orang-orangnya juga baik, jadi nyaman. Yang disukai tentang kota Jogja apa kak? Nyaman, orang-orangnya sih kayaknya ramah banget. Terus banyak tempat wisata. Iya. Kesannya bagaimana di Jalan Malioboro ini di hari kedua lebaran ini bagaimana kak? Rame banget. Iya, rame banget. Satu kata untuk Jalan Malioboro di malam hari, tepatnya di hari lebaran kedua ini apa kak? Rame pol. Oke kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat berlibur di kota Jogja. Selamat malam. Selamat malam kakak-kakak berdua. Maaf bisa mengambil waktunya sebentar kak? Boleh. Maaf dengan kakak siapa? Cahyani. Saya Indah. Wisatawan atau pengunjung dari Jogja apa luar Jogja kak? Saya dari luar Jogja. Luar Jogja. Tepatnya dari kota mana kak? Saya dari Morowali, Sulawesi Tengah. Wow, jauh sekali. Saya dari Maluku Ambon. Wow, jauh juga ya kak ya. Lalu kenapa kakak-kakak berdua tertarik mengunjungi Jalan Malioboro di hari kedua lebaran ini kak? Karena udah terkenal ya Malioboro, jadi kalau ke Jogja kayaknya belum afdol kalau nggak ke Malioboro. Terus Malioboro itu kan juga pasti kalau lebaran selalu rame. Jadi kita mau melihat situasi gitu di sini dia seperti apa. Lalu menurut kakak-kakak berdua kesannya bagaimana setelah sampai di Jalan Malioboro malam hari ini kak? Lumayan macet ya. Macet, rame, nggak sesuai ekspektasi karena biasanya kiranya kalau lebaran tidak terlalu rame gitu ya. Padahal rame. Tapi seru sih, apalagi teras Malioboronya bagus banget tempatnya, jadi lebih seneng juga ada tempat. Kalau saya baru pertama kali yang baru ini.
Kesannya bagaimana baru pertama kali mengunjungi teras Malioboro Ketandan ini Kak? Bagus banget sih, apalagi interiornya lebih bagus daripada yang sebelumnya, jadi kayak terkesan modern. Lebih estetik. Iya, benar-benar. Lalu yang disukai tentang Jogja apa Kak? Tentang keramahannya sih, keramahannya, kulinernya, terus apa ya? Wisatanya sih Iya, juga wisatanya bagus-bagus. Kakak-kakak berdua sudah wisata kemana aja selain di Jalan Malioboro ini Kak? Kalau di Jogja mungkin ke pantainya, terus habis itu Ke wisata-wisata Gunung Merapi, ya ke gunung-gunungnya. Kaliurang itu bagus juga. Kalau dari daerah Bantul, bukan Bantul ya? Gunung Kidul. Iya, Iya. Gunung Kidul. Pantainya bagus-bagus Iya, pantainya, wisatanya juga. Satu kata untuk Jogja atau Jalan Malioboro di malam hari ini apa kakak-kakak berdua? Istimewa. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sehat selalu. Ya, sehat selalu kakak-kakak berdua. Terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di hari kedua Lebaran 2025 di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.